Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa ja'ala siyama naharihi wajiban wa qiyama layarihi tatawwu'an wa thawabal a'mali fihi mudha'afan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur hanya bagi Allah yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat mencicipi manisnya iman, merasakan madunya Islam. Semoga iman dan Islam kita senantiasa dapat terus kita jaga. Iman dan Islam kita senantiasa dapat kita pelihara sampai akhir nafas yang penghabisan, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nikmat besar bagi kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah berumur panjang untuk bisa sama-sama berada di bulan suci Ramadan tahun ini. Ramadan adalah bulan istimewa bagi kita umat Islam. Salah satunya, Ramadan adalah merupakan bulan pertobatan bagi kita. Ada beberapa masa pertobatan yang harus dan tidak boleh tidak dilalui oleh kita umat Islam. Yang pertama, tobat harian. Yang kedua, tobat mingguan. Yang ketiga, tobat tahunan. Dan yang terakhir adalah tobat seumur hidup sekali. Tobat mingguan bagi kita umat Islam adalah tobat harian. Mohon maaf, bagi kita umat Islam adalah as-salatul maktubah, salat yang diwajibkan 5 waktu dalam sehari semalam. Junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salat fardu yang dilakukan oleh seorang hamba adalah merupakan kifarat bagi dia selama rentang waktu antara satu waktu salat menuju salat waktu yang lainnya. Misalnya kita lakukan salat zuhur, maka itu akan menjadi kifarat atas dosa yang dilakukan setelah kita melaksanakan sholat subuh. Kita lakukan sholat asar, maka sholat tersebut akan menjadi kifarat dosa bagi dosa yang kita lakukan selama zuhur sampai asar. Demikian seterusnya. Maka dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi menyampaikan sholat fardu atau sholat 5 waktu itu laksana sebuah kali yang ada di depan pintu rumah kita. Hari itu begitu jernih, begitu bersih. Kemudian airnya tergenang di depan pintu rumah kita. Dan kita diibaratkan mandi di air tersebut selama 5 kali dalam sehari. Tidak mungkin ada kotoran yang tersisa dari air tersebut. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada kita umat Islam yang menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang kedua, tobat itu dilaksanakan seminggu sekali. Tobat mingguan, yaitu pelaksanaan sholat Jumat. Jumat bagi kita umat Islam adalah merupakan sarana sebagai kifarat dosa selama 1 minggu yang kita lakukan, yang kita jalankan. Tentu sebagai manusia biasa kita tidak mungkin terlepas dari dosa. Maka tobat mingguan, tobat harian ini harus dilakukan agar kita terhindar dan dapat meleburkan diri kita, jiwa kita bersih dari segala dosa. Yang ketiga, tobat tahunan. Nah, ini yang saya maksud
syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan ini adalah tobat kita bagi umat Islam yang dilaksanakan secara tahunan. 1 tahun sekali umat Islam, setelah 11 bulan mereka atau kita semua berada pada rentangan waktu itu kita lakukan dosa. Mungkin dosa itu sudah tidak bisa kita hitung lagi. Sudah kita lakukan dosa tobat harian, sudah kita lakukan juga tobat mingguan melalui sholat yang 5 waktu dan sholat Jumat. Masih ada dosa yang tersisa, maka kita lakukan dosa pertobatan tahunan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda bahwa man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa bulan Ramadan dengan motivasi iman dan hanya ihtisab, mencari ridha Allah, mencari surganya Allah, dia percaya kalau kita berpuasa akan dibalas oleh surganya Allah. Kalau kita tidak berpuasa, maka akan mendapatkan azab dan murka Allah, baik di dunia maupun lebih-lebih di akhirat kelak. Kepercayaannya ini mendorong ihtisab. Dia hanya mengharapkan ridha Allah semata. Dia lakukan puasa ini bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena, mohon maaf ya, karena kepentingan fisik semata. Misalnya dilakukan karena diet dan lain sebagainya, atau karena perintah dokter, karena ada penyakit tertentu. Tetapi puasa yang kita lakukan imanan wahtisaban, maka puasa itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan menjadi kifarat bagi dosa kita selama 1 tahun lamanya. Itulah makanya ketika kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, kita kembali menjadi fitrah yang disebut dengan Aidul Fitri. Kita kembali menjadi orang-orang yang suci, kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Yang terakhir, pertobatan yang kita lakukan adalah tobat seumur hidup sekali, yaitu pergi haji atau umroh ke Baitullah. Haji dan umroh bagi kita yang mampu, tentunya bagi seorang muslim yang mampu, telah merupakan kifarat bagi dosa-dosanya selama seumur hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal ini melalui Kangjeng Nabi junjungan kita, bahwa siapa yang melaksanakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan, dia kembali dari tanah suci kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menerima puasa kita. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana innaka antas samiul alim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.